Kita doa kepada Allah, doa kita untuk anak cucu keturunan kita semua. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa khusus untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan kesembuhan dan solusi pengobatan yang sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa safi la syafi'a illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqaman. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, adil, makmur, gemari, pahala, jiwa, nawi, tata tentrem, kertara harja, dijadikan negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita memohon kepada Allah dijadikan diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang selalu tenang, tentram menghadapi kehidupan, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, bertobat sesegera mungkin ketika berbuat salah dan dosa, dan ikhlas menghambakan diri kepada Allah, dan senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara bijak.
Mudah-mudahan dari silaturahim ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah yang menjadikan kita makin giat beribadah dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal kita dan menjadikan diri-diri kita diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam golongan kelompok orang-orang yang mengabdi kepada Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Alim ma fi syudur, akhirna ya Allah minal matilal umur. Taqabbal du'ana, taqabbal ya Karim, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki berikhtiar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah Allah yang akan mengabulkan semua yang kita mohonkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusuk. Bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Kita buktikan dengan ungkapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hidup ingin sesuai dengan yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya, mengabdi beribadah hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang lain selain Allah dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat keimanan, nikmat Islam, dan nikmat untuk ihsan, senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran dan dibimbingnya kita untuk tetap istiqomah dalam ajaran agama Islam, dan kita diberikan kesempatan untuk mengenal akhlakul karimah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi harapan beliau sebagai orang yang terbaik, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, bagi manusia yang lain, dan banyak manfaat dibuktikan dengan kita memanfaatkan sisa umur kita. Karena Rasul mengatakan, khairun nas man tola umur wa hasuna amalu. Dan amal yang baik kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajarnya khusyuk, belajarnya benar-benar niat karena Allah, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan pada akhirnya menyebar luaskan. Siapapun kita, maka mulailah dengan membaca, lakukan pemahaman yang benar, kemudian amalkan sesuai kemampuan, dan kita nikmati sesuai dengan kodrat kita masing-masing, dan kita coba sedikit demi sedikit sebarluaskan. Ingat bahwa kata Rasul, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Begitu ayat yang kita dapat, maka saat itu juga kita niatkan untuk menikmati, mengamalkan, dan menyampaikan. Alhamdulillah. Di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung, sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, sebelah depan ada yang izin untuk berobat. Mudah-mudahan diberikan kesempatan Allah untuk mendapatkan solusi pengobatan, dan tentunya berada dalam keadaan yang tetap beriman, amalnya soleh, dan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Yuk kita sama-sama nikmati dulu segernya Bu ya, minum air teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di dunia maya sana juga sudah hadir. Dari Cirebon ada Ibu Irin, dan dari Bandung ada Ibu Uis, dan dari Cirebon juga ada Ibu Hilda, dari Bandung juga ada Pak Ahmad bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan belajar membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah mulai ayat ke-11. Insyaallah mudah-mudahan kita mampu membacanya paling tidak sampai ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu
di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Alhamdulillah. Ayat ini memberikan informasi dan pemahaman kepada kita bahwa kalau Allah tidak menghendaki, maka segala sesuatu itu tidak akan terjadi. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersama para sahabat dalam perjalanan. Kemudian beliau di perjalanan tersebut kecapean bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian masing-masing mencari tempat berteduh. Dan Rasulullah waktu itu juga mencari tempat berteduh. Yang lain berteduhnya agak jauh. Karena ya di padang pasir itu kan tempat berteduh paling ada ya rumputan sedikit ataupun mungkin ada batu yang mencok. Jadi kalau berteduh itu nggak bisa banyak orang. Nggak di kita ada beringin, ya, terus ada pohon tangkal cau di kita makannya bisa limaan, karena nggak bisa. Ya. Jadi Rasulullah waktu itu sendirian ditinggal oleh para sahabatnya. Maksudnya ditinggal itu para sahabat juga istirahat masing-masing nyari karena saking panasnya. Apa yang terjadi? Kemudian ada orang Arab Badui. Arab Badui itu sampai sekarang ada, Bapak Ibu, jangan lupa. Orang Arab Badui itu sampai sekarang ada. Maksudnya ada itu, mereka itu tidak pernah mau membuat gedung, buat rumah, enggak. Mereka pindah-pindah. Gawe enang ngangon otak, ngangon domba. Ya, enggak punya rumah mereka. Makan minumnya sedapat-dapatnya. Biasanya sekarang mereka dijadikan guide-guide bagi acara-acara ziarah ataupun ke tempat. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat. Kemudian pedangnya itu, ya, mana-mana selalu pedang ya. Di pedang bedong. Nah, digantungkan. Kemudian beliau beristirahat. Nah, pada saat sedang beristirahat, ini ada satu orang pun sahabat di situ. Tiba-tiba orang Arab Badui ini mengambil pedang Rasulullah dan menghunusnya, kemudian ya mau membunuhnya. Kenapa orang Badui itu mau membunuhnya? Bukan niat dia. Ingat Bapak Ibu, orang Badui itu polos banget. Tergantung yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Ada dua kabilah Yahudi yang menyuruh orang Badui ini untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa mau dibunuh? Karena banyak yang mau dibunuh. Kenapa orang Badui ini mau disuruh untuk membunuh? Karena ada duitnya, ada upahnya. Bukan karena agama, bukan karena motivasi yang lain. Ingat Bapak Ibu, sekarang juga itu tentara Israel itu yang jadi tentara bunuhin orang, itu bukan karena agama. Mereka nyari makan. Ya, jangan lupa, mereka nyari makan, diupah. Ya. Dan bukan juga orang Israel, bisa jadi orang lain. Ya, pokoknya begitu jadi tentara mereka. Nah, kemarin sempat ramai ada dari Indonesia katanya, naudzubillah ya, mudah-mudahan. Jadi mereka itu tidak punya pendirian, tergantung yang bayar. Kayaknya kalau di pas di sini mah mirip-mirip kita ya. Jika pendiriannya punya tergantung lumayan. Sawen mereka sembako nu dipilih itu. Sana mereka kaos, sana mereka angpau nu dipilih padahal itu jelas nu dipilih kita sahanya. Masa gitu, Pak? Terus Pak RW. Sih nama kita cerita kitanya. Kemudian Rasulullah SAW dihunuskan pedang ke leher beliau oleh si orang Badui ini. Muhammad, siapa yang akan menolongmu sekarang? Kamu sudah berada di ujung pedangku, kata si orang Badui itu. Nabi Muhammad gempeun teu, Bu. Namun ibu mah gempur. Menjawabnya Allah. Kemudian ditanya lagi, nyebut Allah, orang Badui terkenal dengan Allah. Sahaja Allah usah sahadi dia mah. Sok usah sahadi dia, sana bisa nolongan Allah, kata pimpinan. Itu ditanya sekali lagi Allah, kemudian si orang Badui itu tangannya tidak bisa bergerak. Artinya kempreng di orang. Punya lulus. Nah, ilmu eta teh sok dimiliki biasanya Bu oleh siapa Bu? Lurah Semar Badranaya. Nya arek dipayaan ku si Gatot Kaca, lulus cek Lurah Semar langsung lulus. Diturunkan kasih cepot. Punya masuk kadang-kadang eta Bu
leles Bima leles Arjuna leles kabeh leles. Nah eta dina cerita pawayangan ieu mah lain cerita wayang Bu beneran. Apa yang terjadi kemudian si orang Badui itu disuruh duduk disuruh istirahat diam-diam di desa naon maneh dayang gitu ting tadi titah cenah ku si anu ya mata ibu lamun kana jelema nu sok poporongos tong galak Bu sabab bisa manehna bisa jadi manehna teh poporongos popolotot teh ku sabab aya nu nitah sok tingali manor mun diurang keur digawe nya sok popolotot eta teh anu nitah ku sabab manehna ge dibayar nya ke laporan ke kadunungan anak siap bos geus beres punyian ter nanti sih kirmir di itu macarana alhamdulillah beres urang ditu bareng lagi padahal di dieu teh sempat sengor punya nah jadi kemudian para sahabat datang begitu si Badui ini udah sehat diambil lagi pedangnya dimasukin ke Rasulullah digantungkan deui kaget kok ada orang Badui karena kebiasaan waktu itu orang Badui itu memang suruhan. Kenapa ya Rasulullah ada orang Badui? Diceritakan oleh Rasulullah bahwa Badui ini ingin katanya disuruh oleh ada dua kabilah Yahudi yang menyuruh untuknya memberikan upah. Dendam Kanjeng Nabi enggak? Diikat enggak? Dianiaya enggak? Nah, kirgana lamun Bu Adang harita mereka bunuh apa Adang gitu, dipek-prek sih namanya punya. Ya. Kemudian para sahabat gimana? Jadi gimana Rasulullah? Ya udah biarin suruh pergi lagi aja. Pergi lagi si Badui. Nah, singkat cerita, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu ketika kamu akan dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, menjadikan mereka orang Yahudi, orang Badui, menjadikan mereka tangannya tak mampu. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain bahwa ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan dan orang-orang kabilah Yahudi ini berencana untuk menjatuhkan batu besar ketika Rasulullah beristirahat. Jadi biasa di kitab suka ada rest area. Ya, kalau ini bukan rest area, tempat berteduh. Yang berteduh itu ada batu, di atas ada batu, yang tawing gitu ya, tinggal didorong batu itu pasti akan jatuh. Apa yang terjadi ketika Rasulullah sedang berteduh di bawah, mungkin di bawah sana. Nah, si batu ini mau jungkirkan, digelindingkan. Ternyata apa? Kuat, kuatan ngagelindingkan batu. Tapi Rasulullah tahu bahwa akan ada manusia di atas yang melindingkan. Nah, ya, itu kisahnya seperti itu. Jadi di sini disebutkan, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya padamu untuk berbuat jahat akan membunuh Rasul, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Artinya cara menahan Allah menjadikan si tangan itu tak berdaya. Ibu pernah, Bapak pernah mengalami hal itu? Ada orang ingin berbuat jahat tiba-tiba tidak jadi? Pernah? Lamun ayat begitu ibu mah pasti dibeja-beja ka batu. Abdi mah harita waktu si anu bade anu abdi mah hebat kali itu. Jadi ingat Bapak Ibu sampai bisa hidup semacam ini karena bisa jadi karena Allah menahan orang berbuat jahat dari kita. Ya, bisa jadi. Kuring ke kebon aya nu keheun berenang hayang ngadek terjadi. Terjadi kata lain kuring teu teurak lain ngan mana karunya. Jadi kan itu punya ada yang mau mencelakakan tidak jadi. Aya nu arek ngangkat kuring jadi presiden terjadi. Kan yang kita mau menceritakan. Da kuring mah teu bisa nya. Ya. Bu, gitunya. Aya gitu, Bu. Dan bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi disuruhnya bertakwa dan orang mukmin disebut bertawakal. Bertakwa dengan bertawakal beda nggak, Bu? Naon bedana? Bertakwa itu adalah bersih hati untuk hanya kepada Allah. Sedangkan bertawakal adalah usaha kita semaksimal mungkin. Usaha bertawakal itu. Lamun geus teu hasil, maka berserah diri kepada Allah. Ya Allah, abdi teh hayang ngangkat batu ieu gede-gede teuing, tawakal. Tawakal teh dipelongkeun, ditiup batu. Bukan tawakal, itu mah sulap. Nyari dulu linggis digeser. Nyari dulu jungkit yang lain digeser. Nggak bisa juga. Akhirnya ya sudah ya Allah, saya sudah berusaha. Saya tidak mampu.
Tiba-tiba datang jeung paton. Bari naon Bu? Pak, dengan gulingkeun batu cing ku abdi didorong ku duaan teh ringan paton jeung Pak datang jeung abdi. Cuman digelindingkeun. Ternyata apa yang terjadi waktu saya mau ngejungkit situ ternyata di bulan itu aya batu leutik. Cek paton alihkeun atuh ieu batuna. Gorong we batu teh Bu. Masuk itu Bu. Tetap tong sok egois jadi di dunia tebu tong sok takabur bisa jadi cek batur mah cetek masalah teh cek urang maese masuk itu Bu masuk ngagulung masalah terutama masalah teu boga rezeki mari sumpok kieu teh kan punya kecil itu mah dunia ini kecil dibandingkan jeung 2 rakaat salat sebelum subuh dunia teh naonan Bu matak simpeuring mah sok aneh lamun ayeuna jelema aya nu dulung-dungdeng ini ka pasar tapi teu salat subuh ya, aneh berarti mana teh teu ngarti ya. Ternyata dengan 2 rakaat salat subuh dunia dan segala isinya teh eueuh nanaonan artinya apa hebatan 2 rakaat salat subuh dibanding dunia dengan segala isinya nu jadi masalah urang teh masalahna dina jero diri urang teu percaya sehingga tidak merasa bahwa dunia ini kecil tidak merasa bahwa dunia ini dibanding dengan sholat pentingan sholat itu punya